Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ridho Awas. Saya dari RKS 1C. NIM saya 250109084. Ini adalah tugas mata kuliah arsitektur komputer saya. Di sini saya akan menjelaskan cabang ilmu terkait alur kontrol dan percabangan yang ada di dalam komputer. Istilah pertama yang harus kita kenali di sini adalah instruction cycle atau siklus instruksi. Setiap program atau instruksi kita mungkin akan memiliki fase yang berbeda-beda atau alur yang berbeda-beda. Tapi kurang lebihnya akan menghasilkan kesimpulan seperti ini. Yang pertama ada fetch stage atau fase menangkap ya, di mana komputer akan menangkap function atau instruksi atau perintah yang kita masukkan dari memori yang ada di dalam komputer. Setelah itu ada fase decode, di mana komputer akan mentranslasikan perintah kita ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh komputer sehingga komputer bisa menjalankannya seperti bahasa biner ataupun bahasa rakitan atau assembly, tergantung juga jenis komputernya. Yang lalu di sini ada execute stage atau fase eksekusi, di mana komputer akan menjalankan, mengeksekusi atau menyelesaikan perintah yang kita masukkan. Dan ketiga fase ini akan diulangi secara terus-menerus terhadap repeat cycle atau siklus berulang. Jadi akan jalan terus-menerus selama komputernya masih berjalan. Dalam komputer sendiri ada 3 logic alur ya, atau logic flow, alur logik, di mana setiap perintah pasti memiliki alur logik yang berbeda-beda. Alur logik pertama di sini adalah sequence. Sequence itu adalah alur di mana perintah kita dijalankan satu persatu secara berurutan. Yang kedua di sini adalah selection. Selection adalah perintah yang akan dijalankan atau instruksi yang akan dieksekusi ketika mencapai kondisi tertentu. Kalau dalam bahasa pemrograman di sini ada if statement, seperti pada Python atau bahasa pemrograman yang lain di sini. Apabila sesuatu kondisi terpenuhi, maka komputer baru akan menjalankan perintahnya, dan apabila tidak terpenuhi akan muncul error ataupun output lain sesuai dengan program yang dijalankan. Lalu ada iterasi. Iterasi di sini seperti keterbalikan dari seleksi, di mana iteration ini akan menjalankan terus-menerus perintah yang kita berikan sampai kondisinya terpenuhi. Kalau dalam bahasa pemrograman mungkin salah satunya adalah Python ya, seperti ini. Di sini program akan mengeprint suatu angka sampai kondisinya mencapai angka 6. Jadi akan menjalankan terus sampai mencapai kondisi tertentu. Kalau sudah mencapai kondisi tertentu akan berhenti atau dilanjutkan dengan proses yang lain. Seperti itu. Nah, setelah mengenal beberapa istilah tadi, mungkin akan muncul pertanyaan baru ya. Bagaimana caranya komputer menjalankan semua proses dalam satu waktu? Seperti pada contoh di sini, saya membuka banyak tab browser untuk media penjelasan. Di sisi lain juga, di saat yang sama, saya sedang merekam untuk video tugas ini. Jadi ada di komputer itu yang namanya branch ya, atau percabangan dalam komputer. Nah, branch ini sendiri seperti bahasa aslinya ya, yaitu percabangan atau akar ya. Bisa diilustrasikan seperti ini. Batang pohon ini adalah komputernya dan akar ini adalah proses-prosesnya. Jadi komputer akan menjalankan banyak proses sekaligus, namun tetap dalam suatu induk yang memutuskan. Nah, yang memutuskan itu sendiri adalah branch yang ada di dalam sistem branch ya, atau proses branch yang dijalankan dalam prosesor kita atau CPU kita. Jadi branch ini adalah yang menentukan program ini akan berjalan dengan alur seperti apa, program ini akan berjalan setelah program apa, atau program ini
bisa menginterupsi program lain yang sedang berjalan. Itu nanti ada urutannya tersendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai cabang ilmu, alur kontrol dan percabangan yang ada di dalam komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.